Hey yo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Di dua video soal Pokemon TCG Pocket kemarin, kita sudah membahas beberapa deck overpower yang bisa kalian gunakan. Namun hampir semua di dua video tersebut diisi oleh Pokemon-Pokemon EX, yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa Pokemon-Pokemon EX ini cukup sulit untuk didapatkan dibanding Pokemon-Pokemon non-EX. Hal ini biasanya terjadi jika gacha kalian sangat ampas, ya termasuk saya juga. Namun meski kalian free to play maupun gacha kalian benar-benar ampas, game ini juga tak memberikan kesenjangan yang terlalu jauh, dimana meski kalian menggunakan deck Pokemon non-EX, kalian juga dapat bersaing dengan deck-deck EX kuat lainnya. Nah, di video ini saya akan memberikan rekomendasi beberapa deck non-EX yang bisa kalian gunakan di game Pokemon TCG Pocket, dimana deck ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Penasaran apa saja rekomendasi deck non-EX versi Pandora? Mari kita tonton video berikut ini. Pokemon Getだぜ! Di list pertama adalah deck Golem. Untuk kartu yang saya gunakan kalian bisa lihat di video ini. Dua kartu wajib yang ada di deck ini adalah Golem dan Primeape, dan tentu kalian tak bisa kesampingkan soal Brock, dimana kartu ini dapat memberikan energi tambahan kepada Golem kalian. By the way, yang saya maksud di deck ini adalah deck Golem yang dari pack Mythical Island ya, dimana nih Pokemon damage-nya gede banget. Bahkan Golem bisa reduce damage serangan lawan sebesar 30, yang mana hal ini juga cukup lumayan untuk membuat Golem kalian bertahan lebih lama. Dan untuk Primeape sendiri, ya dia bisa jadi damage dealer pertama jika Golem kalian belum jadi. Kekurangan dari deck ini adalah ketika kalian bertemu dengan deck type Psychic atau type Grass seperti Celebi maupun Mewtwo. Selain itu kalian juga harus build Geodude kalian hingga menjadi Golem, yang mana hal itu juga cukup menyita banyak waktu, apalagi kalau draw card kalian ampas. Selain itu energi yang dibutuhkan oleh Golem juga besar, makanya kalian memerlukan seorang Brock. Sedangkan kelebihan deck ini adalah ketika kalian bertemu dengan deck type listrik seperti Pikachu EX. Selain itu damage serangan Golem ini cukup gede mencapai 120, dengan efek mengurangi damage serangan lawan sebesar 30, yang membuat Golem kalian alot banget. Dikombo dengan HP Golem yang memang cukup tinggi di kelas Pokemon non-EX, serta Primeape hanya butuh satu energi untuk memberikan 50 damage yang dapat mensupport deck ini dengan sangat baik. Di list nomor 2 adalah deck Blaine. Untuk kartu yang saya gunakan kalian bisa lihat di video ini.
Dua kartu wajib yang ada di deck ini adalah Ninetales dan tentu Blaine, dimana Ninetales ini serangannya cukup sakit, apalagi ditambah dengan Blaine. Asli bisa menang cepat kalian jika bisa memanfaatkan deck ini. Kekurangan deck ini sendiri adalah jika kalian bertemu dengan deck type water seperti Starmie maupun Gyarados. Selain itu HP Pokemon-Pokemon yang ada di deck ini juga sangat tipis, sehingga banyak Pokemon yang bisa dengan cepat mengalahkan Pokemon-Pokemon kalian di deck Blaine ini. Dan sayangnya tiap selesai menyerang, energi Ninetales juga akan menghilang, yang membuat cukup sulit untuk kalian nge-build energi untuk kartu lain. Sedangkan kelebihan dari deck Blaine ini adalah jika kalian bertemu dengan deck type grass seperti Celebi. Selain itu build dari deck ini sebenarnya tak terlalu lama, karena di deck ini hanya butuh 2 stick untuk mencapai evolusi terakhir. Apalagi jika deck ini dikombo dengan Pokemon support seperti Blaine, yang mana efek kartu ini dapat memberikan tambahan damage dari Pokemon-Pokemon tertentu seperti Ninetales, Magmar, dan Rapidash. Meski hanya Pokemon tertentu yang dapat memanfaatkan efek dari Blaine, hal ini aja udah cukup untuk membuat lawan kalian ketar-ketir. Di list nomor 3 adalah deck Weezing. Untuk kartu yang saya gunakan kalian bisa lihat di video ini. Dua kartu wajib yang ada di deck ini tentu adalah Weezing dan Scolipede. Sebenarnya deck ini mirip dengan deck Weezing Mark di part 1 kemarin. Namun di deck ini akan kita ganti dengan Scolipede, yang mana Scolipede hanya butuh 2 energi untuk menyerang. Dikombo dengan poison dari Weezing, nih deck pasti menjadi momok bagi deck-deck Mewtwo. Kekurangan dari deck ini adalah jika kalian bertemu dengan deck type fighting seperti Marowak maupun Marshadow. Selain itu build Scolipede ini juga cukup lama, karena ya kalian harus mencari Venipede dan Willpede hingga menjadi Scolipede. Beda dengan Mark kemarin yang hanya butuh 2 stick. Selain itu jika HP Mark sekarat, maka ia bisa ditarik dengan Koga, namun Scolipede ini tak bisa. Beda dengan Mark kemarin yang bisa ditarik jika HP-nya sekarat, Scolipede ini tak bisa ditarik dengan Koga. Jadi ya kalian harus pintar-pintar memanfaatkan HP tebal dari Scolipede. Sedangkan untuk kelebihan deck ini adalah jika kalian bertemu dengan deck type Psychic seperti Mewtwo maupun Mew. Asli nangis dua deck itu ketemu deck kayak begini. Selain itu energi yang digunakan deck ini juga cukup sedikit, karena Weezing hanya butuh 1 energi dan Scolipede hanya butuh 2 energi untuk menyerang. Apalagi jika musuh terkena poison dari Weezing, damage dari Scolipede ini bakal menjadi sangat sakit.
list nomor 4 adalah deck Alakazam. Untuk kartu yang saya gunakan kalian bisa lihat di video ini. Dua kartu wajib yang ada di deck ini adalah Alakazam dan Gardevoir. Nggak tahu kenapa kalau deck type Psychic nggak bawa Gardevoir rasanya kayak kurang. Dan saya pakai Golurk di sini ya karena cuma punya satu Alakazam. Namun Golurk ini juga cukup bagus, dimana damage serangan kalau coin flip kalian dapat head ya bisa one hit KO semua Pokemon yang ada. Dan HP-nya yang juga tebal bisa menjadi tank sementara. Kekurangan dari deck ini adalah jika kalian bertemu dengan deck type Dark seperti Nidoking maupun Weezing. Selain itu build decknya juga cukup lama, dimana kalian harus mengevolusikan Ralts hingga menjadi Gardevoir dan Abra hingga menjadi Alakazam. Serta energi yang digunakan juga cukup banyak. Alhasil Gardevoir kalian yang memang harus jadi di deck ini. Sedangkan kelebihan dari deck ini adalah jika kalian bertemu dengan deck type Fighting seperti Mercedo maupun Machamp. Selain itu damage yang dihasilkan oleh Alakazam juga bakalan gede jika kalian bertemu dengan deck-deck yang mengandalkan energi seperti Gyarados maupun Celebi. Mimpi buruk deck Celebi ini Alakazam memang, karena damage serangan Alakazam yang akan bertambah sesuai energi yang ada pada lawan kita. Selain itu Golurk di sini juga sangat bisa dijadikan tanker karena HP-nya yang sangat tebal. Apalagi jika kalian bisa menyerang menggunakan Golurk dan dapat coin flip head, kelar tuh musuh concede langsung. Di list nomor 5 adalah deck Druddigon. Untuk kartu yang saya gunakan kalian bisa lihat di video ini. Dua kartu wajib yang ada di deck ini tentu adalah Druddigon dan Greninja. Karena memang cukup menyenangkan menggunakan deck ini. Karena Druddigon bisa reflect damage lawan sebesar 20. Dan Greninja bisa ngedamage lawan sebesar 20 dengan ability-nya. Dimana combo ini benar-benar ngeselin untuk sebagian orang. Farfetch'd juga cukup penting ada di deck ini. Karena dengan satu energi aja kartu ini bisa deal damage ke lawan sebesar 40. Yang mana itu sakit banget. Kekurangan deck ini jika kalian bertemu dengan deck type listrik seperti Pikachu. Karena Greninja dan Farfetch'd di kalian akan dalam bahaya. Selain itu deck-deck dengan damage tinggi juga cukup sulit dilawan menggunakan deck ini karena Druddigon kalian hanya akan berfungsi satu kali jika di one hit KO. Build deck ini juga cukup lama karena kalian harus mengevolusikan Froakie menjadi Greninja dan energi yang dibutuhkan untuk Druddigon ini juga cukup besar. Sedangkan kelebihan dari deck ini adalah jika kalian bertemu dengan deck type fire seperti deck Blaine atau Charizard. Selain itu jika Greninja kalian udah jadi dan deck musuh belum jadi, maka musuh akan ketar-ketir dengan damage yang diberikan oleh Greninja dan reflect dari Druddigon. Apalagi jika Druddigon kalian dapat menyerang, dimana damage serangan Druddigon ini juga cukup sakit mencapai 90, yang membuat lawan cukup kesusahan untuk melawan deck ini.
list nomor 6 adalah deck Dragon Knight. Untuk kartu yang saya gunakan kalian bisa lihat di video ini. Dua kartu wajib yang ada di deck ini adalah Dragon Knight dan Frostmoth. Udah, deck ini nggak usah kalian ganti-ganti isinya, karena menurut saya deck Dragon Knight ini adalah yang paling enak dibanding semua list yang ada. Dengan catatan energi kalian kakak rese aja keluar listrik atau air terus. Frostmoth benar-benar underrated parah. Jarang banget saya lihat, padahal ini kartu enak banget. Karena hanya dengan 2 energi ia bisa deal damage sebesar 40, bahkan berkesempatan membuat lawan tak dapat bergerak dengan efek sleepnya. Kekurangan dari deck ini bukan deck lain tapi sistem, dimana seperti yang saya sebutkan tadi, jika energi kalian yang keluar rese, ya deck ini bakalan sulit banget buat nyerang. Selain itu, build-nya juga kalian harus sedikit sabar karena kalian harus mengevolusikan Dratini hingga ia menjadi Dragon Knight. Energi yang dibutuhkan deck ini juga cukup besar, terutama pada Dragon Knight, dimana Dragon Knight perlu 2 energi berbeda, yaitu listrik dan air. Sedangkan untuk kelebihan deck ini banyak banget. HP dari Dragon Knight ini tebel, jadi cukup bisa jadi tank. Selain itu, damage Dragon Knight ini juga sangat sakit, mencapai 200, meski serangan Dragon Knight ini random. Jadi kalau kena ke Pokemon yang HP-nya tipis, ya kalian akan langsung dapat poin dengan cepat. Dan Frostmoth, jika kalian hoki, musuh nggak akan bisa gerak sama sekali. Asal sistem nggak ngawur aja, deck ini benar-benar enak. Kalian coba aja kalau nggak percaya. Dan ya, itulah rekomendasi deck-deck non-EX yang bisa kalian mainkan di game Pokemon TCG Pocket. Coba berikan deck non-EX versi kalian di kolom komentar. Mungkin ada beberapa deck enak yang belum saya coba. Dan menurut kalian, selain game Pokemon TCG Pocket ini, enaknya main game apa lagi ya yang berbau Pokemon? Coba deh berikan saran kalian di komentar juga. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Thank you, bye.